A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat pedut di Kademangan Dauhan episode yang ke-48. Selamat mendengarkan. Di sisi lain terlihat Wirosono menuju ke Pategalan untuk mencari Kiai Bawiryo. Ia memang melihat seseorang sedang melakukan kesibukannya. Wirosono menduga orang itulah yang disebut sebagai Kiai Bawiryo. Kiai Bawiryo pun nampaknya mengetahui kehadiran anak muda yang belum dikenalnya itu. Terlihat kemudian Kiai Bawiryo menghentikan kesibukannya dan melangkah mendekat ke arah anak muda tersebut. Untuk saat Kiai Bawiryo memandangi anak muda yang berdiri di hadapannya, seolah-olah Kiai Bawiryo sedang mengingat-ingat barangkali anak muda tersebut pernah dikenalnya atau setidaknya pernah bertemu dengannya. Melihat Kiai Bawiryo memandanginya, Wirosono berkata, "Maaf Kiai, Ki Kamirah lah yang memberitahukan keberadaan Kiai di sini," berkata anak muda tersebut. "Siapakah Angger? Apakah aku yang telah lupa atau barangkali aku memang belum mengenal Angger sebelumnya?" bertanya Kiai Bawiryo. "Namaku Hendaru Wirosono, Kiai, tetapi aku terbiasa dipanggil dengan sebutan Wirosono. Kiai memang belum pernah mengenal aku sebelumnya," jawab anak muda itu. "Apakah keperluan Angger Wirosono menemuiku?" bertanya Kiai Bawiryo. "Apakah saat ini aku berhadapan dengan Kiai Bawiryo?" jawab anak muda bernama Wirosono dengan sebuah pertanyaan. Sesaat Kiai Bawiryo kembali terdiam. Dahinya berkerut sementara matanya dengan tajam menelusuri Wirosono. Sekejap kemudian orang itu berkata, "Demikianlah, Ngger. Orang-orang memang memanggilku dengan sebutan Kiai Bawiryo." Sambil melangkah lebih dekat, anak muda bernama Wirosono itu berkata dengan pelan, meskipun dapat didengar dengan jelas, "Aku mendapat pesan untuk datang ke tempat ini dan diperintahkan untuk menemui Lintang Witan." Mendengar jawaban anak muda bernama Wirosono, Kiai Bawiryo tidak bisa menutupi keterkejutannya. Ia tidak memperkirakan sama sekali bahwa anak muda yang menyebut dirinya bernama Wirosono tersebut adalah seorang yang membawa kepercayaan Demak Bintoro untuk melakukan tugas khusus berdasarkan permintaannya. Lalu dipandangnya kembali anak muda yang berdiri di hadapannya, seolah-olah ia ingin memastikan bahwa anak muda bernama Wirosono tersebut adalah seseorang yang memang telah ditunggu kedatangannya. Sesaat kemudian Kiai Bawiryo terlihat menyapukan pandangan matanya untuk sekedar memastikan tidak ada orang lain yang berada di sekitar tempat tersebut selain dirinya sendiri dan anak muda bernama Wirosono itu. "Marilah, Ger, kita akan melanjutkan perbicaraan di dalam rumah. Kebetulan aku sudah menyelesaikan seluruh pekerjaanku. Aku tinggal membersihkan sisa-sisa rautan bambu dan membakarnya." Tanpa menunggu jawaban, terlihat Kiai Bawiryo bergegas melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah melalui pintu butulan. Sementara anak muda bernama Wirosono tersebut hanya mengikutinya di belakang. Saat ketika keduanya telah berada di dalam rumah, terdengar Kiai Bawiryo berkata, "Silakan, Ger, duduklah." "Terima kasih, Kiai," jawab Wirosono. Setelah keduanya duduk saling berhadapan, Kiai Bawiryo bertanya, "Maaf, Ger, apakah aku dapat meyakini bahwa Angger adalah seseorang yang memang mendapatkan kepercayaan untuk bertemu dengan Lintang Wetan?" Terlihat anak muda bernama Wirosono itu mengambil sebuah benda
dari dalam bajunya dan menyerahkannya kepada Kiai Bauhiryo. Lalu Kiai Bauhiryo mengamati dengan seksama benda tersebut. Bahkan Kiai Bauhiryo juga telah mengeluarkan benda serupa dari dalam kantong ikat pinggangnya. Tak lama kemudian, sambil mengembalikan benda tersebut kepada Wirosana, Kiai Bauhiryo berkata, "Akulah Ngger, sang pembawa pesan itu. Aku telah menjadi cemas karena waktu yang dijanjikan kepadaku telah melewati 2 hari yang lalu. Maaf Kiai, aku memang terlambat datang ke sini. Aku memerlukan untuk menemui seseorang terlebih dahulu untuk sekedar menambah pengetahuanku tentang keadaan Kademangan ini," jawab Wirosana. "Apakah Angger sudah mendengar seluruh keterangan yang pernah kusampaikan kepada Kanjeng Sultan Trenggono?" bertanya Kiai Bauhiryo. "Demikianlah Kiai, meskipun aku tidak mendengarnya secara langsung dari Kanjeng Sultan Demak," jawab Wirosana. "Apakah Angger mendengarnya melalui Tumenggung Kertopuro?" bertanya Kiai Bauhiryo. Sebagiannya memang Tumenggung Kertopuro yang menceritakannya kepadaku," jawab Wirosana. "Kenapa Angger mengatakan sebagian? Apakah itu berarti ada orang lain yang menceritakannya?" berkata Kiai Bauhiryo. "Demikianlah Kiai," jawab Wirosana singkat. Kiai Bauhiryo mengerutkan dahinya. Ada keinginannya untuk menanyakan lebih lanjut. Namun, Kiai Bauhiryo mengurungkannya karena ia menganggap persoalan tersebut bukanlah pertanyaan yang mendesak untuk ditanya saat ini. Kiai Bauhiryo lebih memilih untuk menanyakan pendapat Wirosana berkaitan dengan persoalan yang ada di Kademangan Dauhan. "Bagaimana tanggapan Angger berdasarkan dari cerita yang telah Angger terima?" bertanya Kiai Bauhiryo. "Maaf Kiai, aku sependapat bahwa di Kademangan ini memang muncul sebuah persoalan yang berkaitan dengan sebuah gerakan yang berupaya untuk mengganggu atau bahkan mengancam keselamatan Kanjeng Sultan Demak Bintoro. Namun, aku menganggap keterangan yang disampaikan kepadaku belum dapat menjelaskan secara keseluruhannya apa yang sebenarnya terjadi di Kademangan ini," jawab Wirosana. "Untuk keperluan itulah Ngger berada di sini," desis Kiai Bauhiryo. Lalu terdengar Kiai Bauhiryo menyambung perkataannya. "Aku merasakan waktu seolah berlaku demikian cepatnya. Seminggu sejak aku menunggu kedatangan Angger, banyak perkembangan yang telah terjadi di Kademangan ini. Keseluruhannya adalah perkembangan yang semakin menyebalkan," berkata Kiai Bauhiryo. "Apakah Kiai pernah mencoba untuk berbicara dengan Ki Demang atau bebau lainnya terkait dengan persoalan yang sedang berkembang?" bertanya Wirosana. "Belum, Ger. Aku sebenarnya berusaha untuk mencari kesempatan agar dapat berbicara dengan Ki Demang Dauhan atau bebau lainnya. Namun, aku belum memperolehnya. Sebenarnya aku bisa saja mendatangi mereka secara langsung serta mengutarakan pendapatku. Namun, hal itu justru akan menumbuhkan kecurigaan terhadapku. Bagaimana penilaian Kiai terhadap Ki Demang dan juga para pembawa lainnya?" "Maksudku adalah sebelum munculnya peristiwa ini," bertanya Wirosana. Angger Wirosana, "aku adalah orang yang dilahirkan dan dibesarkan di Kademangan ini. Aku mengenal Ki Demang sejak masa kanak-kanaknya. Usianya hanya beberapa tahun di bawah umurku sendiri. Ketika Ki Demang menjadi pemimpin di Kademangan ini, menggantikan kedudukan ayahnya, aku menganggap Ki Demang adalah seorang pemimpin yang baik dan bertanggung jawab dengan kedudukannya. Ki Demang pun adalah seorang pemimpin yang cakap serta mampu membawa Kademangan ini menjadi Kademangan yang maju. Apakah sebelumnya ada tanda-tanda Ki Demang merasakan kekecewaan
atau rasa ketidakpuasannya atas kebijakan dari pemerintah Demak Bintoro? Bertanya Wirosono selanjutnya. Tidak, Ger. Ki Temang adalah seorang yang teguh dan kokoh dalam sikap dan pendiriannya. Kesetiaannya terhadap pemerintahan Demak Bintoro adalah kesetiaan yang tegak lurus, berkata Kiai Bauwiryo. Lantas, bagaimana pendapat Kiai dengan sikap Ki Temang saat ini? Bertanya Wirosono. Yang Angger pertanyakan itu sebenarnya juga menjadi pertanyaanku selama ini. Tiba-tiba saja aku telah kehilangan pengenalanku terhadap Ki Temang. Aku merasakan sikap Ki Temang saat ini adalah sikap yang tidak sewajarnya, jawab Kiai Bauwiryo. Apakah Kiai maksudkan adalah sikap Ki Temang yang seolah terlarut dalam gejolak yang dihembuskan oleh kedua orang tersebut adalah sikap yang tidak sewajarnya tersebut? Berkata Wirosono menanggapi perkataan Kiai Bauwiryo. Demikianlah, Ger, sikap Ki Temang dalam mencari persoalan yang saat ini berkembang di Kademangan Dauhan tidak mencerminkan sikap Ki Temang yang sesungguhnya, jawab Kiai Bauwiryo. Apakah bebau yang lain juga mempunyai sikap yang sama dengan Ki Temang? Bertanya Wirosono. Nampaknya memang demikian. Aku menduga sikap para bebau tentu tak terlepas dari sikap Ki Temang sendiri. Meskipun demikian, aku mendengar kabar bahwa Ki Bekel adalah bebau Katemang yang merasa kecewa dengan sikap Ki Temang selama ini, berkata Kiai Bauwiryo. Demikianlah selanjutnya, Kiai Bauwiryo dan Wirosono telah membuka pertemuannya dengan sedikit memperbincangkan persoalan yang sedang terjadi di Kademangan Dauhan. Keduanya juga memperbincangkan persoalan lainnya termasuk persoalan yang berkaitan dengan rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya. Keduanya berusaha untuk saling mengakrabkan diri serta saling membiasakan diri dalam menjalin hubungan agar keduanya dapat menyesuaikan dengan peran yang akan mereka jalani selanjutnya. Kiai Bauwiryo juga sempat mengatakan bahwa pada saat selanjutnya Wirosono akan diakuinya sebagai kemenakannya. Sejak saat ini, Angger adalah kemenakanku yang berasal dari Padukuhan Selopuro. Aku kebetulan memang mempunyai kemenakan yang tinggal di daerah itu, berkata Kiai Bauwiryo kepada Wirosono. Baiklah Kiai, aku akan mengingatnya, jawab Wirosono. Beberapa saat kemudian perbincangan itu masih terjadi. Namun keduanya nampaknya masih belum ingin membicarakan persoalan yang berkaitan dengan keadaan di Kademangan Dauhan secara lebih mendalam. Kiai Bauwiryo mengetahui bahwa Wirosono tentu memerlukan untuk beristirahat terlebih dahulu karena baru saja melakukan perjalanan panjang. Karena itulah akhirnya Kiai Bauwiryo berkata, baiklah Ger, nanti kita akan melanjutkan kembali pembicaraan ini. Sekarang beristirahatlah. Aku mungkin Angger ingin menanti terlebih dahulu. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Mulai besok Angger dapat melihat-lihat di sekeliling rumah ini dan tentunya juga seluruh bagian rumah ini, agar Angger dapat mengenal dengan baik lingkungan baru ini. Karena Angger adalah kemenakanku untuk selanjutnya, aku akan memanggil Angger dengan menyebut nama Angger secara langsung. Sementara Angger dapat memanggilku dengan sebutan paman. Kita harus membiasakan hal-hal kecil seperti itu agar kita dapat menyesuaikan diri secepatnya. Baiklah Kiai, maksudku paman, jawab Wirosono sambil tersenyum. Silahkan kalau Angger ingin beristirahat, berkata Kiai Bauwiryo. Aku akan mandi terlebih dahulu agar tubuhku menjadi segar paman, jawab Wirosono. Baiklah Ger, nanti malam kita akan menyambung kembali pembicaraan ini, berkata Kiai Bauwiryo sambil menunjukkan letak sumur dan beberapa bagian lainnya dari rumahnya. Wirosono pun menuju ke
pekewan untuk membersihkan diri dan mandi. Demikianlah episode 48 cerita silat Pedut Tikat dengan Tuhan. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.